Malam itu, langit di atas hutan belora gelap pekat tanpa bintang, dan angin dingin berhembus kencang seolah membawa bisikan misterius. Udin, seorang supir truk berpengalaman, duduk tegang di balik kemudi. Di sampingnya, Adi, kernet truk yang setia, tampak gelisah. Mereka baru saja menerima tugas mengantarkan barang ke luar Pulau Jawa, sebuah perjalanan panjang dan melelahkan. Namun, malam ini terasa beda. Ada sesuatu yang membuat Udin merinding. Jalan yang sepi, tanpa kendaraan lain, hanya mempertegas kesunyian yang mencekam. "Din, yakin kita harus lewat sini?" tanya Adi dengan suara gemetar. Matanya sesekali melirik ke arah pepohonan di tepi jalan yang tampak seperti bayangan hitam yang bergerak. "Aku dengar hutan ini gak cuma angker, tapi juga berbahaya." Udin hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Ia memang sudah mendengar banyak cerita tentang hutan belora. Namun, tugas adalah tugas. Lagi pula, jalan ini adalah rute tercepat untuk sampai ke pelabuhan. Waktu adalah segalanya, dan Udin tidak mau terlambat menyerahkan muatan mereka. "Kita gak punya pilihan lain. Di lagian cerita-cerita itu kan cuma mitos," jawabnya mencoba menenangkan. Meski dalam hati dia juga merasakan kegelisahan yang sama. Mereka melaju perlahan dengan sorot lampu truk yang memecah kegelapan hutan. Namun anehnya, cahaya lampu itu seolah terserap oleh kegelapan, tidak mampu menerangi jalan di depan mereka dengan jelas. Udin merengutkan dahi, menekan pedal gas agak dalam, berharap bisa segera keluar dari kawasan hutan yang membuat bulu kudunya merinding. Tapi jalanan terasa semakin panjang dan berkelok, seolah-olah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Din, coba lihat," seru Adi tiba-tiba, menunjuk ke arah sesuatu di pinggir jalan. Udin memfokuskan pandangannya dan jantungnya berdetak lebih cepat. Di sana, samar-samar terlihat sosok seorang wanita berpakaian putih, berdiri diam dengan kepala bertunduk. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah dan kulitnya pucat seperti mayat. Sosok itu hanya berdiri tanpa bergerak, seakan menunggu sesuatu. "Jangan dilihat, Adi, fokus di jalan," Udin teriak, menahan rasa takut yang mulai merayap. Ia pernah mendengar tentang penampakan wanita di hutan belora, dan ia tahu bahwa berhenti atau menengok ke arah sosok hanya akan mengundang bencana. Adi mencoba menurut, namun rasa penasaran terlalu besar. Ia terus melirik ke arah wanita itu, dan tiba-tiba wanita tersebut mengangkat wajahnya. Mata kosong yang hitam pekat menatap langsung ke arah Adi, membuat darahnya berdesir dan tubuhnya kaku. Ia terdiam, tak mampu mengalihkan pandangan, hingga tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. "Fokus, Adi, jangan lihat ke mana-mana," Udin kembali berteriak. Namun kali ini dengan nada lebih panik. Ia menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Truk mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya dari bawah jalan. Adi menahan napas, merasakan sesuatu yang dingin menyelinap ke dalam truk, membuat merinding hingga ke tulang.
Suasana di dalam truk menjadi semakin tegang dan Udin merasa bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di tempat ini. Dia memutuskan untuk mempercepat laju truk meski jalanan yang sempit dan berliku membuatnya harus ekstra hati-hati. Kita harus cepat keluar dari sini, Di. Sesuatu yang gak beres dengan tempat ini, katanya dengan suara bergetar. Namun, semakin cepat mereka melaju, semakin aneh jalanan yang mereka lalui. Pohon-pohon tampak semakin rapat dan cabang-cabangnya menjulur seperti tangan-tangan kurus yang berusaha meraih mereka. Kabut tebal tiba-tiba muncul dari dalam hutan, menutupi pandangan mereka. Udin menurunkan kecepatan, mencoba untuk tidak kehilangan kendali, tetapi kabut itu semakin menebal hingga mereka nyaris tidak bisa melihat apapun. Ini nggak mungkin, Din. Kayak kita cuma muter-muter di tempat yang sama. Adi mulai panik. Matanya menatap cemas ke arah jalan yang terlihat semakin asing. Semua terlihat serupa. Tak ada penanda jalan, tak ada kendaraan lain. Hanya mereka berdua dan hutan yang semakin menyeramkan. Udin mencoba menenangkan dirinya. Ia berusaha berpikir logis, meskipun segala sesuatu yang terjadi malam itu terasa di luar nalar. Ia menekan klakson truk beberapa kali, berharap suara bising itu bisa mengusir rasa takut. Namun, dan di tengah bunyi klakson yang menggema, terdengar suara lain. Suara tawa lirih yang berasal dari arah hutan. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti sedang mengejek mereka. Din, apa kau dengar? Bisik Adi. Suaranya bergetar ketakutan. Dia merapatkan jaketnya, mencoba melindungi diri dari hawa dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam truk. Udin hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat ini. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, sesuatu yang tidak ingin mereka berada di sana. Perlahan-lahan, kabut mulai menghilang, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka semakin ketakutan. Di depan mereka tampak sebuah jalan buntu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar tampak membentuk dinding alami, menghalangi seperti jalan keluar. Udin menghentikan truknya dengan tiba-tiba, membuat ban truk berderit keras di atas aspal. Ini mustahil. Jalan ini seharusnya nggak ada di peta. Udin berteriak putus asa, mencoba mencari jalan keluar di tengah kegelapan. Adi mulai menangis ketakutan yang dirasakan terlalu besar untuk ditahan. Din, kita terjebak, kita nggak akan bisa keluar dari sini, serunya dengan suara serak. Udin menoleh, menatap Adi dengan tatapan yang sama putus asanya. Ia merasa seperti mereka telah masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat, dan sekarang mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba lampu truk mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang sempurna. Din, lampunya mati, Adi teriak panik, mencoba menghidupkan senter dari ponsel, tetapi ponselnya juga tidak merespon. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang pekat. Udin mencoba memutar kunci kontak, berharap bisa menghidupkan kembali mesin truk, namun usahanya sia-sia. Truk itu mati total, seolah kehilangan daya. Ia memukul setir dengan frustasi, merasa putus asa. Mereka terjebak di tengah hutan angker tanpa bantuan dan tanpa jalan keluar. Kita harus keluar dari truk ini, Din. Kita nggak bisa diam di sini, hanya menyarankan dengan suara penuh ketakutan. Namun, sebelum Udin bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu berat, menyeret-nyeret seperti seorang yang sedang membawa beban berat. Mereka berdua terdiam, menahan napas, mendengarkan dengan cemas. Suara itu semakin dekat, dan dalam kegelapan, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan mengerikan.
Sosok itu tiba-tiba muncul di depan truk. Terlihat jelas di balik kaca depan yang berembun. Udin dan Adi membeku diam ketakutan saat melihat makhluk itu. Seorang pria dengan tubuh yang membusuk, pakaiannya compang-camping, dan matanya yang kosong menatap mereka tanpa ekspresi. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara erangan yang membuat darah mereka berdesir. Adi mencoba membuka pintu truk untuk melarikan diri, tetapi pintu terkunci rapat. "Din, buka pintunya. Kita harus keluar sekarang," Adi teriak dengan panik. Tangannya gemetar saat mencoba menarik pegangan pintu, namun Udin tidak bisa bergerak. Rasa takut melumpuhkan, membuatnya terdiam di tempat. Makhluk itu mulai berjalan mendekati truk. Langkah-langkahnya membuat tanah bergetar. Udin tahu mereka tidak bisa tetap diam, tetapi tubuhnya terasa seperti dipaku di tempat duduk. "Adi, kita harus keluar," Udin bergumam pelan. Suara nyaris tidak terdengar, namun Adi sudah terlalu panik untuk mendengarnya. Ia terus menarik pintu dengan sekuat tenaga, berharap bisa keluar dari truk yang terasa seperti perangkap maut.